jadi gini, kita berbicara tentang sejarah ya. Nah, sejarah Kata lagi. Allah, Jadi KBBI lari. KBBI itu salah. sebentar dulu lah. KBBI itu tidak sesuai dengan etimologi, kawan. Kalau you nggak ngerti apa itu etimologi, apa itu terminologi, diam dulu. Saudara Herdi. Nah ini susahnya, diajari nggak mau. Kamu mau lari dari KBBI? Oke. Dengarkan, Saudara Herdi. Aduh. Bibelmu itu terjemahan bahasa Indonesia. Bentar dulu, gini ini, nih. Di di masa pra-Islam, di masa pra-Islam sebelum Muhammad lahir ya, bahkan jauh sebelum kakeknya Muhammad lahir, Iya. kata Allah sudah digunakan sebagai oleh nama orang-orang dewa, kafir. dewa bulan. Ya, dewa bulan. Terus? Ya, jadi sejak jadi dewa bulan. Etimologi kan. Terus? Ya. Jadi secara etimologi kata Allah itu ya, Berarti Anda ada menggunakan yang merujuk selama ini nama propernya. dewa bulan ya? Aduh, sebentar Jangan dulu. tahu terlalu panjang, nggak ada muridmu di sini. Kamu pikir saya murid? Iya, supaya Saya kamu muridnya, ngerti. saya muridnya, tenang aja. Ya, Ya udah, bagus lah. Ya. Jadi sebelum masa pra-Islam, Allah juga adalah nama dewa matahari. Oke. Dewa matahari juga, Yang dewa bulan juga. Ya. Astagfirullah. Dari Babylon ke Mekah. Nah, Allah nama dewa bangsa Arab mengairi bumi. Ya, oleh Wahyuni Nafis ya, halaman ini. Jadi suku Quraisy bangsa Arab ya punya banyak Allah, tetapi Allah yang tertinggi Astagfirullahaladzim. adalah ini kita bicara sejarah ya. Kalau saya buktikan dengan tafsir bukan Sirah Nabawiyah aja ya. Nah, Sirah Nabawiyah. Ternyata Allah dewa bulan dan dewa matahari. Subhanallah. Dewa. Sebentar, Bang RD. Iya. Kenapa, bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Bang Herdi, Ya, tadi saya kan mau kita menanggapi yang tadi. boleh sedikit Bang Benny. Menanggapi yang tadi yang Saya Sebelum masuk ke dari histori, etimologi. iya sebelum kita masuk ke historical, tadi kan membahas tentang etimologi. Iya. Kenapa? Iya, Tadi bukan Anda- etimologi. Tadi Sabar. terminologi tadi. Iya, tadi kan ada menyinggung tentang etimologi. Iya, Benar nggak? barusan etimologi. Yang Iya. di awal itu terminologi. Terus? Kenapa Anda bersikeras bahwasanya Allah itu gelar? Iya, karena kekristenan yang ada sebelum Muhammad, sebelum ada Islam, kekristenan di Arab itu menggunakan kata Elohim itu fonetik koresponden. Jadi fonetik koresponden itu adalah bunyi. Jadi kalau di dalam Aramaik itu Alaha. Ya, itu Alaha itu dalam Aramaik itu adalah sebutan gelar. Nah, itu di dalam Arab itu Allah. Allah dalam Sekarang- Arab itu kekristenan. Bentar dulu. Kalau Anda mau bukti nih, saya kasih lihat ya. Bentar nih. Ini namanya Kitab Ginsaraba ya. Kitab Ginsaraba itu ada di pertengahan abad kedua ketiga ya. Kitab Ginsaraba itu jauh, kakeknya Muhammad belum ada. Sebentar bro, saya buktikan dulu biar tidak Alfi ini ya. mau rolling. Host naikkan Kirios Moto 01 ya, Alfi turun. Oh boleh. Oke. Ya Bang Murah Hati, Bang Robert, naikkan Bang Kirios Moto. Siapa yang turun? Assalamualaikum. Siapa Alfi yang turun. Aku saja turun nggak apa-apa. Alfi di situ aja, Alfi nggak apa-apa, Pi. Ya. Ternyata Allah itu dewa matahari dan dewa bulan. Subhanallah, saya jadi tahu kebenarannya. Saya jadi tahu kebenarannya. Terima kasih. Makanya mulai sekarang, Oke. tolong Anda minta ke Laih hilangkan kata Allah itu. Bentar. Anda Iya, kalau di- saya janji saya akan minta LAI, tapi saya minta tolong Anda ongkosin mau gak? Loh, kenapa jadi Ini. saya? Iya udah kalau begitu nggak jadi dah. Nggak punya ongkos saya jujur ini aja. Kitab ini kitab Ginsaraba. Oke. Ini boleh kitab bisa- Ginsaraba yang sudah boleh saya ada. jawab, boleh nggak sebentar? Ah, Hmm.
Boleh, Mas? Lanjut dulu, Bro Murah Hati, saya naik lagi, ada telepon. Boleh saya itu dibesarkan sebentar? Sebentar. Nah, Wikipedia, Allah sebagai dewa bulan. Allah sebagai dewa bulan mengacu pada dalil Sido, semu historis yang tidak terbukti bahwa Allah nama Tuhan dalam Islam ya berasal dari dewa bulan. Mana Herdi itu ya? Klaim tersebut pertama kali muncul pada tahun 1901 dalam penelitian arkeolog Hugo Winkler yang mengidentifikasi nama Allah dengan nama Arab pra-Islam yang dikenal dengan Hubal. Hubal itu Yang disebut sebagai dewa bulan. Nah, Iya. dijelaskan lagi, ide umum tersebut disebarluaskan di Amerika Serikat pada tahun 1990 oleh para apologis Kristen. Pertama melalui penerbitan pamflet Robert Morey, The Moon God Allah in Archaeology in the Middle East 1904. Ya, Ini materi 2008 deh. Cuman Herdi ini kan ya kayak gitulah. siap Bang. Apa coba Bro Moto dilanjutkan tadi? Diulangi Dinda Moto. Oh, diulangi biar, sebentar. biar beliau punya malu sedikit, silakan. Iya, semua orang punya malu lah pastilah. Sabar. Normal kan? Iya. Allah sebagai Nggak ada yang dewa aneh, bulan. kan? Iya, sebentar Bro Icat, nanti boleh Bro Icat sambung. Ya. Allah sebagai dewa bulan mengacu pada dalil Sido historis. Sido ini nanti kamu coba cari nih, artinya apa Sido? Semu. Historis, sejarah yang semu. Yang tidak terbukti bahwa Allah, nama Tuhan dalam Islam berasal dari dewa bulan. Klaim tersebut pertama kali muncul pada tahun 1901 dalam penelitian arkeolog Hugo Winkler yang mengidentifikasikan nama Allah dengan dewa Arab pra-Islam yang dikenal sebagai Hubal. Nah, jadi ide umum tersebut disebarluaskan di Amerika Serikat pada tahun 1990 oleh para apologis Kristen. Pertama melalui penerbitan pamflet Robert Morey, The Moon God Allah in Archaeology in the Middle East 1994. Ya, thank you Herdi. Oke, apa poinnya Bro? Iya tadi kamu membawakan bahwa Allah itu nama dari dewa bulan, dewa matahari dan segala macam. Oh, oke. Oke. Iya, Siap. oke. Jadi gini. Taruh saya di layar besar. Oke. Jadi Anda kan membantah dengan bukan penelitian ya. Itu tidak kompatibel kawan sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, saya coba bawa Ginsarabah. Dalam Ginsarabah itu sudah ada di abad kedua, antara abad dengan kedua ketiga, kata Aulo. Ya, itu Ginsarabah. Ini kitabnya ya. Ini. Sebelum Al-Quran ya ini. Ini sebelum Al-Quran ya Pak Ardi. Saya mau tanya nih. Bukan hanya sebelum Al-Quran, kakeknya Muhammad belum ada. Subhanallah. Silakan. Belum konsili di Indonesia ini kalau abad kedua. Gak apa-apa lanjut. Ya, kakeknya Muhammad Sebelum belum konsili di belum Indonesia ada. berarti. Kakeknya Silakan aja lanjut. Karena kata Allah itu memang Iya, sebelum. Allah Iya, itu, benar. nama Allah itu bukan Yes. baru di abad pertama, abad kedua. Boleh saya tambahkan ke Dari sejak saudara Nabi Pak? Adam itu Allah memang sudah ada. Tapi silakan aja nggak apa-apa. Sebentar, Herdi, Bro, silakan sebentar, Anda mendongeng, sebentar. silakan. Gini ya, ya. Oh, itu kan dongeng, kita main data kawan. Iya, silakan aja. Silakan. Iya. Tadi kita sudah iya, tenang, menunjukkan penerus-penerus daripada Iya. Robert Morey kan itu ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, silakan. Oke. Agama Mandaiani itu bukan sesuatu mitos, ya. Dia mudar ada. Sampai sekarang pun ada agama Mandaian. Iya, Ya. pernah eksis ya. Lalu Pernah saya eksis ya. komparasi, bukan pernah eksis, sekarang masih ada. Ya. Oke, coba saya komparasi dengan Sirah Nabawiyah sebentar ya. Sirah Nabawiyah. Jadi kata Moto memang Allah itu adalah gelar ya. Jadi di zaman di Jazirah Arab, sebentar, di Jazirah Arab. Ngajarin gelar siapa? Ada aja sih. Aduh. Sebentar. Di Jazirah Arab, Allah itu adalah gelar oleh Quraisy, namanya Hubal. Oke, kita buktikan ya.
Sirah Nabawiyah sebentar. Anda keliru itu. Sirah. Keliru Anda mengatakan itu. Oh, enggak keliru. Anda Ini di zaman keliru. Muhammad belum lahir. Anda keliru. Iya, sebentar. Orang Quraisy Sirah menyembah Hubal, tapi mereka mengaku Ya, pencipta nama langit Allahnya dan bumi. Hubal. Namanya Bukan nama nama Allahnya Hubal. sembahannya Hubal, tapi ketika Iya, mereka nama ditanya Allah. apakah Bentar. Hubal ini yang menciptakan alam semesta, mereka mengatakan tidak. Sirah. Pencipta alam semesta ini bernama Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunallah fa anna Bentar ya. yufakun. Itu jelas itu. Orang-orang Quraisy ketika Sirah ditanya siapa nama Nabawiyah. Tuhanmu? Allah. Dari mana mereka mendapatkan Allah? Kata Allah ini. Ya dari Abraham keturunannya, keturunan dari Nabi Ismail yang beranak cucu. Memang diperkenalkan nama Tuhan itu gampang. adalah Allah. Nanti saya bantah. Gitu. Saya bantah dengan Quran itu. Gampang itu. Nah, oke. Nah, gimana Saya ceritanya kau buka hanya Sirah PDF kayak Nabawiyah. begini, cuman link-link. Wah, kau mau mengatakan argumentasi Kamu kami punya yang apa, Islam yang kawan? paham. Kamu Saya punya punya data. Saya punya Mati data. lampu Apa? selesai, Herdi. Oke. Saudara Lah Malik, iya, saya ini tambahkan. kan ini memverifikasi bahwa apa yang saya ucapkan. Gini saudara Her, gini. Aduh. Sejauh Anda belajar di link-link di link-link Oke, seperti ini. bentar. Apakah kata Allah itu adalah nama Dewa Bulan? Saya mau tanya. Di mana? Kalau di dalam penelitian di bukunya Robert Morey, Ya, Robert ya Morey. Allah itu banyak nama Anda ini sudah dan itu. mengakui. Nah, Pak. sekarang Banyak. kenapa Yesus disebut Eh. Dewa Bulan kalau begitu? Nah, ketawa. Gini, Tawa. di zaman pra-Islam, sebentar dulu. Enggak, bentar. jangan Kan saya sudah bilang jangan ke situ. Saya Aduh, tanya dulu, kenapa Yesus disebut Dewa Bulan? Tidak ada yang menyebut Yesus Dewa Coba Bulan. lihat Sebentar. komal ini. Yesus Tuhan dan Sebentar Dewa Bulan, dulu. betul? Tenang dulu. Enggak, saya tanya dulu. Tenang. Yesus Gini, Tuhan gini. dan Dewa Bulan. Apakah itu yang Bukan. tertulis di layar ini, di komal ini? Oke, bentar ya. Saya tanya dulu, Saudara Herdi. Kamu jujur Sebentar dulu. Ini Oke. di layar komal kita ini Yesus Tuhan dan Dewa Bulan, Oke, betul? Nah. Oke, bentar ya. Ah, Oke. nangis. Udahlah, Her. Udahlah, Bukan jangan- nangis. Jangan Kamu dipaksa. bicara gini nih. Jangan dipaksa. Ini di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ya. Jadi mereka pula ini Muhammad belum lahir, ya. Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah. Mereka memposisikan Abdullah sebagai kurban. Jadi ayahnya Muhammad ini masih peranggang nih, mau disembelih sebagai kurban. Abdul Muthalib dan berdoa kepada Allah, mereka memposisikan Abdullah sebagai kurban dan 10 unta sebagai kurban yang lain, sedangkan Abdul Muthalib tetap berdiri dan berdoa Ini sudah kepada kurban Allah kita loh, datang. di sisi patung Hubal. Hah? Iya, Gimana? patung Hubal itu mereka tidak anggap sebagai Astagfirullahalazim. Allah. Jadi bapaknya Muhammad Iya. Nabi ini mau disembeli gitu ya? Iya, Dengan betul. 10 unta ya? Mau dipersembahkan tadinya. Bentar. Ya, tetapi yang mana yang terjadi? Yang dipersembahkan siapa? Abdullah atau ontahnya? Di sebelah patung Hubal berarti ya? Persis di Saudara. sebelah patung Hubal Iya, itu jadi kejadian. dengarkan. Allahnya orang Quraisy namanya Oh, Hubal. salah. Anda nggak begitu, Her. Loh, Keliru. jangan. Allahnya. Kamu salah. Mereka ingin mempersembahkan Gini. kepada Allah melalui patung Oke. Hubal. Sama Sekarang, dengarkan sekarang, saya. Dengarkan. Sekarang pembuktian kamu, Allah itu diperkenalkan kepada siapa? Allah itu nama Allah. adalah Tuh. nama sembahan Abraham, Iya, Ibrahim, diperkenalkan kepada siapa? diperkenalkan Ismail, Khedar, Nebayot, Ismail, di surah apa? keturunannya. Di surah apa? Itu Di sejarah, surah itu apa? history itu, Bung. Nggak ada. Al-Quran Nggak ada. menjelaskan Nggak- bahwa Allah disembah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Nggak ada. Nenekmu kiper. Nggak ada. Nah sekarang Gini, tanya. saya buktikan. Sekarang saya tanya sama mu. Buktikan. Dengar. Data yang kamu baca tadi, Herdi, yang dipersembahkan. Ini Dengarkan Quran. saya. Dengarkan. Data yang dipersembahkan tadi oleh Abdul Muthalib itu Abdullah atau ontahnya yang dipersembahkan, yang jadi dieksekusi. Hanya. Yang mana yang Mau jadi eksekusi? Abdullah atau Tapi ontah? dengan untah. Abdullah atau ontah? Ya, Abdullah. Putus-putus suaramu. Dengan untah nggak jadi Abdullahnya. Ah, Bukan berarti putus-putus. apa bedanya Ya. dengan Abraham yang mempersembahkan Ismail? Aduh. Ismail pun ingin dipersembahkan. Ini kita bahas nama Allah. Iya, saya tahu. Kamu mencoba mencari data itu untuk Oke. mengatakan seakan-akan Allah Oke. itu adalah Dewa Hubal. Gini.
Gini. Saya kasih ya narasi dalam surah As-Sajadah. Oh, bukan so tahu ya. As-Sajadah. Kalau cuma pernah baca Quran, surah 32. Surah 32 As-Sajadah ayat 3 nih. Tak kasih lihat ya, bahwa belum pernah ada. Jadi orang Quraisy itu tidak mungkin mengenal nama Allah dari kamu Ibrahim. keliru. Ya. Kamu keliru. Nih. Akan tetapi, ini As-Sajadah ayat 3. Akan tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakannya? Sebaliknya Al-Quran itulah kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Agar engkau memberi. Agar engkau Quran itu, memberi. Apa hubungannya? Iya, Apa sebentar hubungannya? dulu. Apa Memberi hubungannya? peringatan, sebentar. hubungannya? Memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali. Kaum yang sama sekali belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan sebelum Muhammad. Jadi belum pernah ada orang yang datang ke Arab sebelum Muhammad. Ini kata Tapi Quran loh. sembahan mereka itu pencipta langit dan bumi yang mereka tahu adalah Allah. Kan tadi saya bacakan ayat. Yang saya tanya, mereka tahunya dari mana? man khalaqahu la yakulunna Allah Oke. fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya Yang kepada saya orang-orang tanya- kafir Quraisy, dengarkan. Dan jika engkau tanya kepada Oke. orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab adalah Allah. Ini belum diajarkan. Yang saya tanya. Rasulullah Muhammad Atau SAW. pakai timer, Bro? Pakai timer. Nggak usah. Biar bagus. Belum Pakai timer. kita belum Pakai timer aja, pakai Rasulullah timer biar Muhammad bagus. Sallallahu Alaihi Wasallam Ayo. itu memperkenalkan Allah kepada mereka, Loh. tapi orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan ini semua, mereka menjawab Allah, bukan Hubal. Mana dalilnya? Pertanyaan ya. Mana dalilnya pertanyaan Hubal? saya, Mana? orang Mana dalilnya Quraisy, Hubal? Mana dalilnya orang Hubal? Quraisy, sebentar. Orang Quraisy tahu dari mana nama sesembahan itu Allah. Loh, dia Sedangkan belum pernah keturunan ada. daripada Ismail. Keturunan Ismail sudah dijanjikan bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Dia perkenalkan Allah itu namanya kepada para nabinya. Itu di dalam Al-Quran. Sampai kepada Nabi Musa pun diajarkan innani anallah. Nabi Adam pun diajarkan nama Tuhan itu adalah Allah. Nah ini yang jadi Oke, masalah gantian ya, sekarang ini sudah. adalah Yesus. Kenapa Anda sebut Allah? Sementara kata Allah itu Anda larikan Sudah. ke Hubal, Anda larikan kemana-mana, tapi Anda pakai. Apa nggak Oke, malu itu? Udah, gantian ya. Gantian. Oke, gantian. Silakan. Saya bantah argumentasimu bahwa ada orang yang pernah memberi peringatan ke Arab. Itu saya bantah. Dari Quran kagak ada. Nih. Akan tapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakan? Sebaliknya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi. Ya, engkau Muhammad memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan. Astagfirullahalazim. Ya just Jadi belum pernah ada orang yang datang. ayat ini mengukuhkan. Sebentar gantian. Saya belum selesai, sebentar. Satu lagi di dalam surah tunggu Yasin. dulu, jangan Surah kemana-mana Yasin. dulu, Her. Sebentar dulu. Kita tuntaskan Saya ini. kuatkan. Kita tuntaskan ini dulu. Loh. Bagaimana kamu bisa Aduh, menjelaskan? sebentar dulu lah gantian. Host, Dengarkan. pakai timer aja deh biar teratur. Enggak. Dengarkan. Host, pakai Anda timer, membawa pakai data timer. dari kitab saya punya hak Kalau untuk Suma membantah itu. nggak teratur, pakai timer, host. Dengarkan, Kalau Suma nggak juga teratur, pakai dengarkan timer. Herdi. Herdi, Anda mau didengarkan. Memang bahaya ini Pak Herdi kalau udah naik. Tadinya cuma tidak panik seperti ini. Anda tidak mau mendengarkan saya. Naik Giliran Herdi langsung saya panik yang mau seperti ini. menjelaskan, Waduh. Anda minta timer gitu. Bahaya ini Pak Herdi nih. Kamu Iya, juga diam. kita Yang satu diskusi coba diam teratur, dulu. Diam Suma. dulu, saudaraku. Diam. Kita diskusi teratur. Giliran Suma, oke? saya, Herde. Oke. Tadi Anda sudah menjelaskan Saya giliran belum saya. selesai. Tunggu, saya nggak butuh Anda selesai. Dengarkan, ayat itu Anda awali dari ayat kedua. Kalau Anda saya bisa tunggu sampai selesai. Allah Subhanahu Kenapa dengarkan saya, Anda dengarkan. tidak- Yang punya kitab itu saya, Her, bukan kau. Lah iya, karena kamu nggak tahu saya ajari tentang kitabmu begitu. Nenekmu kiper. Nggak mungkin. Saya Loh. tidak mungkin kau ajarkan, kau membaca kitabku aja nggak bisa kau. Lah, karena kamu nggak tahu saya ajari. Kalau nenekmu kiper, itulah kau sombongnya, Herdi. Bagaimana Loh, bukan mungkin kau sombong, itu mengajarkan fakta. saya Al-Quran, kau membacanya pun tidak bisa. Itu fakta. Fakta apa? Itu fakta. Fakta apa? Fakta, kamu Fakta nggak tahu apa? kan? Fakta apa? Buset. Fakta apa?
Ya oke, kamu Kau hanya bicara, modal saya dengar. terjemahan. Makanya dengarkan saya. Ternyata Nah, ini Bang lagi Juma satu datang ini. Pak Herdi langsung langsung Kalau habis. saya harus Emosinya membantah keluar ini, semua. ini kitab saya, Bos. Iya. Nah, kenapa Anda yang Iya. kamu diam? Diam gimana? Kalian berdua sama-sama berisik aja boleh kok. Lah kan terus Gimana? kenapa kamu muncul juga? Kau diam aja dulu, please. Iya makanya Ini kalau kitab mau saya, satu-satu Bos, satu-satu. Bos. Hargai. Kalau mau ya. berdua Ini langsung giliran berdua. saya, Jangan weh. melarang Ini saya, giliran gitu loh. saya. Kau tadi kutanya Yohanes 13:13 kau nangis. Giliran Al-Qur'an kau hebat kali bicara. Diam dulu, Saya nggak please. pernah- saya nggak pernah Diam bahas dulu, Al-Qur'an please. loh. Diam dulu, please. Bukan. Tolong hargai Itu saya framingmu mau itu. menjelaskan Saya nggak kitab pernah suci bawa saya. Al-Quran dari tadi. La haula wala quwata Kok illa anda billah. memframing saya sih? Saya nggak pernah Anda bawa diam Al-Quran dari dulu, tadi loh. ini waktu saya menjelaskan, memberikan bantahan kepada orang Iya, yang tapi tidak tahu Anda dengan jangan Quran. fitnah. Anda jangan fitnah saya nggak pernah Ya bawa makanya Al-Quran kau dari diam tadi. dulu. Tadi kutanya apa bahasa Ibrani, apa bahasa Aramnya Yohanes 13:13. Makanya apalagi framing Anda saya bawa Al-Quran, saya nggak pernah bawa Al-Quran dari Ya makanya ini kitab saya mau menjelaskan, tidak seperti Anda ketika ditanya kitab Anda, saya cuma tahu terjemahan, saya nggak tahu bahasa Aram, saya nggak tahu bahasa Yunani. Iya, memang saya bukan tahunya Anda. bahasa Indonesia. Makanya Anda diam, makanya Anda diam. Oke, saudaraku Tapi diam. Anda jangan Diam. framing gitu loh. Oke, Anda Jangan bisa framing diam. saya. Anda bisa diam. Kalau Anda tidak Anda framing bisa diam. saya akan diam. Anda Kalau bisa Anda diam. framing saya tidak akan diam kalau Anda framing saya. Jadi maunya Anda apa? Anda kan framing saya nangis. Kapan saya Nah, nangisnya? Anda nangis. Coba saya tanya. Yohanes Saya 13 nggak pernah 13 dalam nangis. bahasa Aram apa? Saya nggak pernah nangis. Ya itu sama halnya Itu nangis. Framing burukmu. Udah diam, kamu Itu diam, framing please. burukmu, pemikiranmu. Kamu diam. Saya nggak pernah Saudaraku nangis. Richard, kamu diam. Oke. Saya akan diam kalau Anda tidak framing yang benar-benar. Oke, gitu loh. kamu Saya diam tertawa. janji. Oke, kamu tertawa. Oke, Nah, tadi gitu kamu dong. tertawa. Kan Oke, oke. enak. Oke, gitu. kamu Baru itu saya kamu terima. DM nomor rekeningmu biar saya kirimkan uang untuk beli kopi. Oke. Serius nih, serius Iya, nih Bang. serius. Tapi jangan kau ganggu Iya, ketika iya. saya ingin Oke, mengupas saya kebodohan diam ya. Herdi. Oke? Terima Oke. kasih ya, terima Oke, kasih. Diam. Al-Quran menjelaskan dirinya sebelum kau baca nomor 3. Al-Quran menjelaskan tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dari Tuhan seluruh alam semesta. Itu poin kedua. Dari ayat kedua maksud saya. Kemudian Al-Quran mengatakan di ayat ketiganya, am yakulu naftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirim min qablika la'allahum yahtadun. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir? Mengapa orang-orang kafir itu justru mengatakan dia Nabi Muhammad telah mengada-adakannya? Ini yang mengatakan siapa? Orang kafir yang mengatakan itu. Ya la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian dikatakan tidak ada Al-Quran itu kebenaran dari Tuhanmu. Itu ucapan siapa? Orang kafir. Anda menyelisih kebenaran Al-Quran dengan ucapan orang kafir yang kemudian Allah sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lantas Anda mengatakan kata Allah itu adalah hubal. Apa hubungannya dengan ayat ini? Apa hubungannya? Sementara orang-orang Quraisy sebelum kemudian Allah menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika ditanyai siapa yang menciptakan hubal, siapa yang kemudian lebih kuasa daripada dewa-dewa kalian, apa yang mereka katakan? Wala in sa'altahum man khalaqahu laqulunna Allah. Yang menciptakan alam semesta ini siapa wahai penyembah hubal? Apa yang mereka katakan? Allah. Sama seperti orang Katolik. Kamu lihat sembahan mereka, dia buatkan patung kemudian. Mereka ditanya, apakah ini yang menciptakan kamu? Tidak, yang menciptakan adalah Yahweh. Seperti itulah orang-orang Quraisy. Mereka sudah mengenal pencipta langit dan bumi itu namanya adalah Allah. Tapi mereka tidak mampu melihat Allah, maka mereka membuat patungnya. Mereka menganggap Tuhan itu seperti ini. Tapi itu adalah tagut di luar daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus kau sebut sebagai Allah. Berarti kalau kamu ngotot menggunakan Robert Mori punya data, maka kau sama dengan mengatakan Yesus itu adalah dewa bulan. Ayo. Sudah gantian ya? Ya, silakan. Oke, jangan dipotong, pastikan Anda bisa teratur. Oke, gini.
saya sudah Pegangan katakan Bang Juma, pegangan, Ya. dengar, pegangan. Saya sudah Ya. katakan di awal bahwa Allah itu di masa pra-Islam itu ada disebut nama, ada disebut proper name, ya, generic name. Ada yang disebut proper name, ada yang disebut generic name, ada yang disebut nama diri atau ya ada yang disebut gelar. Itu sebelum masa pra-Islam, ya. Saya sudah bawakan, ya. Saya bawakan dari Hubal, ya. Ini adalah di masa pra-Islam, ya. Kamu berkata ya bahwa Allah itu adalah nama. Orang-orang Quraisy menyebut Allah mereka namanya Hubal. Ya. Abdul Muthalib tetap berdiri dan berdoa kepada Allah di sisi patung Hubal. Nah, saya kan tanya, Anda kalau mengatakan orang Quraisy itu taunya Allah itu adalah nama, dari mana? Anda berkata dari Ismail. Saya pantah dengan Quran. Nah, kamu mengatakan bahwa ini ayat 3 ini adalah perkataan orang Quraisy. Salah, ini perkataan Allah. Akan tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakan sebaliknya Al-Quran? Itulah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan sebelum Muhammad. Jadi klaimmu bahwa mereka mengetahui nama Allah dari Ismail itu runtuh dengan ayat ini. Kedua, dengan surah Yasin. Surah Yasin ayat 3, ya. Sesungguhnya engkau, sebentar dulu, jangan dipotong. Surah Yasin ayat 3 sampai 6. Ini ya, ini perkataan Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar salah seorang dari rasul-rasul. Oke? Yang berada di atas jalan yang lurus. Ya, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ayat 5, ayat 6. Ayat 6, agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan sehingga mereka lalai. Jadi belum pernah ada orang yang memberi peringatan. Tapi kata Suma, mereka mengetahui nama Allah dari Ismail. Quran berkata tidak demikian, kontradiksi. Agar salah, engkau, bisa saya bantah. sebentar dulu, tenang. Ini Quran loh, Yasin ayat 6. Agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan. Belum pernah diberi peringatan. Lalu klaimmu dari mana? Bahwa mereka diajari oleh Ismail tentang nama Allah. Itu loh. Oh, mungkin yang neneknya kiper Bang, mungkin. Nah, mungkin, silakan. Soalnya Oke, Bang Juma sudah. tadi bawa nenek kiper tadi. Oke, Silakan. sudah. Udah ya. Nah, gini Her. Sebentar Bang Juma, sebentar. Bang Riko promosi dulu. Aduh. Oh, Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, endorse makanan, silakan. Enak ini. Terima kasih ya semuanya, salam kenal semua. Siapapun dia, dimanapun dia berada, kami bisa kirimkan keluar kota dan sebagainya. Kami berjualan aneka cemilan Pulau Belitung, dari Pulau Belitung, empek sutra tenggiri, peletek ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, peletek tenggiri, cakian tenggiri, otak-otak tenggiri, dan kopi khas Pulau Belitung, kopi Kongjia yang mantap sekali tanpa bubuk, tanpa ampas, dan enak sekali dia. Dan Mantap. yang mau silakan follow saya lebih dahulu, lalu DM saya dan WA saya ada di bio itu. Bang Juma tambahin dikit. Oke, sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa yang gemar dan suka untuk ngemil, di sini ada saudara kita Riko Ferdinand. Kemudian silakan untuk memesan cemilan empek-empek, kemudian ada kerupuk juga dari ikan tenggiri, ya, sangat nikmat sekali ya. Saya sendiri sudah pernah merasakan. Dari Silakan B2 ada nggak bro? apa? Dari B2 nggak ada. ada? Oke. Nanti saya pesan ya. Nanti saya pesan bro. Silakan di DM kepada Bang Riko yang kemudian ingin memesan keripik dari ikan tenggiri. Lainnya silakan di DM dan beliau akan memberikan nomor kontak beliau. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mantap ini. Di TikTok ada iklannya nih, kayak di TV-TV nih, keren nih. Oke. Kayak- Saya boleh ya, Her? Lanjut ya. Oke, boleh. Silakan. Lanjut. Soalnya saya Baik. sudah disogok. Lanjut silakan. Oke, jadi gini, litunsira qaumam ma unsira abauhum fahum gafilun. Jadi yang dimaksud di sini ayat ini
diberi peringatan nenek moyang mereka adalah antara risalah kenabian Nabi Isa alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang perlu Anda tahu. Kemudian ketika Anda mengambil di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 3, di situ memang betul mereka bertanya, dia Muhammad telah mengada-ngada. Lalu kemudian Allah mengatakan, tidak, Al-Quran itu kebenaran dari Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi memang betul bahwa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada orang Quraisy, orang-orang Quraisy ini tidak pernah kepadanya datang sosok Nabi dan Rasul yang mengajarkan peringatan syariat hukum-hukum kepada mereka. Tetapi mereka tahu bahwa meskipun mereka kufur, meskipun mereka kemudian tidak ada Nabi dan Rasul kepada mereka, mereka justru tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Fakul afala tattaqun. Mereka dikatakan, maka katakanlah mengapa kamu tidak bertakwa. Apa yang mendasari itu? Karena mereka kemudian berkata, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka ketika ditanya, wahai kafir Quraisy, siapakah yang kemudian menciptakan alam semesta? Siapakah yang kemudian mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan yang ada di atas muka bumi ini? Ini orang Quraisy ditanya, apa jawabannya? Apa yang dikatakan? Fasayaqulunallah, yang menciptakan alam semesta, yang mengeluarkan orang yang hidup mati, orang mati menjadi hidup dan seterusnya, yang mengatur semua ini, itu adalah Allah. Ini Al-Quran. Surah Yunus ayat 31. Jadi mereka sudah mengenal Tuhan pencipta alam semesta itu bernama Allah, bukan bernama Hubal. Hubal itu berhala mereka, tapi pencipta langit dan bumi itu mereka tahu bernama Allah. Gitu Bang. Kenapa demikian? Karena semua para nabi memang mengajarkan Tuhan itu adalah Allah. Nah sekarang permasalahannya ada di Anda. Anda ngotot mengatakan bahwa Allah itu dewa bulan. Kenapa di kitab saudara Yesus disebut Allah dan Anda disebut anak-anak Allah? Berarti Anda adalah anak dewa bulan. Malu tidak Anda? Tidak, Richard tidak. Yang penting disogok Tidak. kalau Richard. Oke. Oke, sudah ya. sedikit dong Herdi sebentar. Oh iya ya, Sebentar silakan. aja. Nah, Banyak aja, banyak, jangan dikit-dikit. Karena udah disogok saya, banyak aja jadi. Kesempatan loh. ya jadi jawabannya itu nanti saya tambahkan izin Bang Jamal. Diperbesarkan Dinda Murahati. Ya baik, thank Iya. you. Di Azumar nanti kamu lihat ayat 3. Alalillahi dinul khalis. Aduh susah kecil. Langsung itunya. Jadi ingatlah hanya kepunyaan Allah. Kalau dari Mengambil pelindung selain Allah berkata, yang mereka nih yang Hubal dan segala macam, kami tidak menyembah mereka. Enggak, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi menggunakan patung tersebut sebagai apa? Wasilah. Maka di sini kan dijelaskan di sini liyuqribu na illallah zulfa. Ya. Jadi qarabah untuk mendekatkan. Qarabah ke siapa? Illallah, kepada Allah. Ya. Jadi bukannya Allahnya orang Quraisy itu Hubal, enggak gitu. Enggak gitu Herdi. Ya. Silakan. Oke, taruh saya di layar besar ya. Ya. Nah, sebenarnya ini kan pembahasan ini kan sudah masuk ke ranah itu kan. Jadi Hubal sebagai sampel Allah di sini Allah di sisi patung Hubal ini sebagai sampel bahwa kata Allah itu sudah ada di masa pra-Islam. Itu loh, ya. Kita naik level ya debatnya, diskusinya naik level ya. Jadi ini sebagai sampel bahwa Allah itu sudah ada di masa pra-Islam. Karena peristiwa ini Muhammad belum lahir. Ya, karena ayahnya Abdullah itu masih peranggang, masih pemuda ya di sini. Jadi Muhammad belum ada, kata Allah sudah diperdengarkan. Nah, ini sebagai sampel bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu menyebutkan kata Allah sebelum ada Muhammad di masa pra-Islam. Itu sampelnya. Saya tanya cuma
Orang Quraisy dapat pengetahuan dari mana? Allah ini adalah pencipta. Katanya dari Ismail. Saya bantah. Nah, ini kan naik levelnya. Saya bantah dengan surah As-Sajdah maupun surah Yasin bahwa belum pernah ada orang yang memberi peringatan ke Arab. Belum pernah ada. Lalu Suma klaimnya dari mana? Nih, tak kasih tahu ya Suma. Di dalam surah Ibrahim ayat 4. Kami dengar baik-baik ya, di dalam surah Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Ingat, Abraham itu orang Ibrani. Bagaimana kamu mengatakan berbahasa Salah. Arab? Masa? Sebentar. Ibrani. Ini data. Ilmu dari mana? Sebentar. Di dalam kejadian 14 ayat 13. Kemudian ya ayat 14, kejadian 14 ayat 14. Ketika Abram ya mendengar ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani. Jadi Abraham itu orang Ibrani. Bagaimana Abram itu berbahasa Arab? Bagaimana Allah menarasikan sesuatu yang kontra? Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Sedangkan Allah itu bahasa Arab. Ya. Abraham orang Ibrani. Jadi tidak nyambung. Itu loh. Oh, Paham ya? mungkin neneknya Abraham yang kiper kali Bang mungkin. Oke. Saya tekankan lagi ya. Kami, Allah berkata, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Nah, pertanyaan saya, orang Quraisy menyebut kata Allah itu siapa yang ngajarin? Karena belum pernah ada nabi dan rasul sebelum Muhammad yang datang ke sana. Belum pernah ada. Nih, saya kasih lihat. Belum pernah ada nabi maupun rasul yang pergi ke Jazirah Arab. Belum pernah ada selain Muhammad. Itu kata Allah, bukan kata saya. Nih. Di dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ya. Nih. Saya harap bantah dengan data ya, jangan asumsi. Tapi kalau nggak punya data nggak apa-apa kalau asumsi. Dalam surah Al-Hajj ayatnya 52. Nah, nih kami juga, Allah, kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Saya ulangi, kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Halo. Jadi yang Anda narasikan orang-orang Quraisy itu ya mengenal kata Allah itu dari siapa? Siapa yang ngajarin? Sedangkan sudah dibantah tentang nabi dan rasul yang pernah ke Arab itu kagak ada. Lalu siapa yang ngajarin? Kata Allah di sini ya yang dilafalkan oleh orang Quraisy di sisi patung Hubal, siapa yang ngajarin? Monggo silakan. Mungkin neneknya yang kiper itu yang ngajarin Bang, mungkin. Bisa jadi. Oke, baik. Nah, jadi sekarang gini, Anda kehilangan arah, Anda goyah sekarang. Ketika Anda mengatakan bahwa sembahan orang-orang Quraisy itu adalah Allah yang bernama Hubal, itu tuduhan Anda tadi. Dan Allah itu adalah dewa bulan, itu tuduhan Anda tadi. Anda sudah terbantahkan oleh data Anda sendiri. Ternyata bagaimana mungkin kemudian orang Quraisy itu bisa mengetahui nama Allah tanpa kemudian mereka tidak diajarkan secara turun-temurun. Itu dulu poinnya. Makanya ketika Az-Zumar ayat 3 yang dibacakan oleh Dinda Moto tadi sudah sangat jelas. Mereka menjadikan benda-benda, patung-patung, berhala mereka sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Anda mengambil surah Ibrahim ayat keempat. Lalu Anda mengatakan kaum dengan bahasanya. Saya katakan kepada saudara, Allah itu adalah nama daripada Allah itu sendiri. Nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan mewakili satu bahasa di atas muka bumi ini. Itu yang perlu Anda pahami. Bahwasanya Herdi itu bukan bahasa Indonesia. Oke? Herdi itu bukan bahasa Indonesia. Suma itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah nama yang kemudian diperkenalkan oleh Allah, diperkenalkan oleh Tuhan kepada para utusannya, utusannya memperkenalkan kepada keturunannya. Kalau Anda mengatakan belum datang pemberi peringatan kepada mereka, memang betul, belum ada yang mengajarkan mereka syariat, tapi mereka tahu pencipta alam semesta itu bernama Allah.
tidak disebutkan memang ada nabi datang ke Arab seperti dalam kitab saudara, datang Paulus sampai ke Arab kemudian kembali ke Damsyik. Tidak seperti itu. Orang Quraisy yang tidak beragama pun tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Makanya sehina-hinanya kata Allah itu menurut perspektif Anda tetap aja diambil di dalam kitab Anda, karena sebenarnya Anda tahu nama pencipta langit dan bumi itu sebenarnya adalah Allah. Makanya diambil oleh Bible untuk menerjemahkan Yod-Heh-Vav-He. Ini yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi sudah terjawab bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mengambil kemudian sembahan-sembahan mereka di samping daripada Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, Sang Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Nah, makanya pada hari ini kalau Anda melihat orang-orang yang mentafsirkan Tauratnya mereka menerjemahkan Yod-Heh-Vav-He kepada kata apa? Allah. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tahu bahwa nama pencipta langit dan bumi itu memang Allah. Jadi Allah itu tidak mewakili satu bahasa. Allah itu adalah bahasa yang digunakan oleh pencipta langit dan bumi memperkenalkan dirinya kepada para utusannya. Dari manapun itu. Mau dia pakai bahasa apapun itu, maka dia menggunakan kata Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya kalau Anda membawa data dalam kitabnya orang Yahudi, coba Anda lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan inilah perjanjian kekalku. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Berarti Anda tidak bisa membantah kalau Quraisy ini adalah keturunan Nabi Ismail dan Ismail ini adalah keturunan Abraham, maka sah Tuhan memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah. Anda tidak bisa menemukan itu kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan, karena kitabnya Nabi Musa itu sudah nggak ada. Kitab yang diajarkan oleh Nabi Musa yang mengajarkan tentang Ibrahim alaihissalam itu sudah nggak ada. Kemudian yang muncul kemudian seperti Robert Mori, bagaimana kemudian dia membuat semua data yang kemudian digunakan Alisina, Freedom dan seterusnya untuk kemudian menggelapkan nama Tuhan sebenarnya itu adalah Allah. Tetapi kecolongan, kenapa? Lembaga Kitab Indonesia yang ahli terjemah, yang orang-orang hebat, yang adalah anak Tuhan, yang adalah penuh Roh Kudus, mengambil kata Allah untuk menobatkan ketuhanan kepada manusia. Jadi Anda mau membela diri seperti apapun tetap aja KO, maju kalah, mundur kalah, ke kiri kanan kalah. Itu baru dikatakan nek-nekmu kiper. Itu baru betul. Jadi sekarang ketika Anda mengatakan mana datanya, tidak ada rasul, tidak ada. Emang tidak ada. Mereka adalah kaum fatra, tapi mereka tahu pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Sehingga orang-orang kafir sebelum Islam pun mengetahui pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Jangan orang Quraisy, orang Kristen sebelum Islam pun menggunakan kata Allah. Sesatkah mereka? Tidak. Mereka tahu bahwa Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu dari saya sementara. Dinda Moto silakan dilanjut sementara. Saya sudah azan di sini mau maghrib, Dinda. Persiapan sholat 2 menit. Iya, jadi Pak Herdi kesimpulannya Pak Herdi tidak ada data yang bisa ditampilkan. Jadi Pak Herdi mohon bersabar ya, lapangkan dada ya. Oke. Ya, Bro Nah, Richard, saya sebentar. Jangan menuntut lagi ya, Pak Herdi ya. Bung Richard, saya membacakan data-data yang dia bawa, Bung. Al-Quran yang dia bawa saya bacakan. Tapi saya Oh, tidak tampilkan. berarti datanya dari Pak Herdi sendiri. Bang Iya, Juma nggak iya. punya data. Datanya dari Pak Herdi. Boleh Anda Dan mau dibacakan memframing- oleh- mau memframing seperti apapun silakan biar netizen yang menilai. Loh, jawaban Anda kan Atau begitu ini- kan ini jawabanmu? sebentar ya, Bang. Itu dari datanya Pak Herdi kan? Buat ini sebentar aja. Sebentar. Silakan. Oke, tadi Herdi bawa kejadian Bantah dong data nomor saya. 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani. Ya, orang Ibrani. Kalau kita lihat di dalam 13 ya. Weyavo hapalit weyagat le Abraham haivri. Memang kata Ibrani atau Haivri itu ada. Tetapi ingat ini adalah Mesora. Kalau kita lihat di dalam Septuagint yang lebih tua dibanding Mesora, kita lihat ada nomor 13 ya. Di sini disebut apa? Para genomenos deton anasedeton tis apengele Avram tu perate autos de katokoi pros te droi te marve o amoristo adelpo
Echol kai Adelpo Anon Hoi Esan Anomotai Tau Abraham. Di sini tidak ada kata Ebraiko, tidak ada kata Ibrani, tidak ada. Di teks di naskah yang paling tua dalam LXX atau Pentateuch itu dalam Kejadian 14 nomor 13 tidak diketemukan arti Ibrani, tidak ada tulisannya. Yang lebih tua justru malah muncul di yang lebih muda. Pahami Herdi ya. Jadi Oke, good. kalau bawa data tuh dicek kedua-duanya ya. Iya. Oke, thank you Herdi, thank you ya Bang Tapi Juma. jangan dulu pergi, Makasih. saya Saya buktikan. mau siap ini. Sholat. Kami punya kewajiban. Oke. Boleh nanti atur schedule Ya. lagi Herdi, boleh. Silakan. Iya. Boleh. Silakan lanjutan kewajibanmu. Oke. Jadi gini ya, Suma maupun Moto tidak bisa membantah dalil Quran bahwa belum pernah ada memang orang yang pergi ke Jazirah Arab. Belum pernah ada. Lalu pertanyaan saya, siapa yang ngasih tahu orang Arab, orang Quraisy itu Allah itu adalah nama pencipta? Siapa yang ngasih tahu? Sedangkan menurut keterangan Quran dari ada 7 ayat sebenarnya ya. Saya baru keluarkan 3 ya. Dari 3 ayat Quran mengatakan belum pernah ada orang yang memberi peringatan, belum pernah ada. Tetapi kenapa Suma mengatakan pernah ada? Nah, yang benar mana? Perkataan Suma atau perkataan Quran? Itu. Yang pasti Al-Quran, Saya percaya. Lalu Moto membawa pembanding ya, tapi dia nggak memahami apa yang dia bawa. Oke, kita buktikan ya. Oke. Aduh, Indonesia tanah airku, Ku tanah tumpah darahku. Kok jadi lagu kebangsaan ini? Oke, kita buka ya Kejadian. Sebentar. Pak Herdi, datamu jangan banyak-banyak. Nanti dibalikin doang sama Juma. Enak Bang Juma jadi. Ngeluarin nggak data apa-apa. dia, data Pak Herdi sendiri. Iya, Oh nggak apa-apa nih. Ya udah kalau nggak biar apa-apa semua dapat izin. belajar juga, biar semua belajar juga. Nggak masalah. Iya udah kalau nggak apa-apa ya. Nah, karena saya Surga sudah penuh belum? Saya Iya. bertanya nih. Masih ada tambahan? Hai Briel, bentar ya. Kita ini ada ya, kalau di dalam teks Ibraninya ada ya, Ibri. Kan udah saya jelasin ya. Iya sebentar, saya buka dari Yunani, dari LX ya. Oke. Nah, santai bro, santai kawan. Santai kita, santai. Iya, bentar ya. Bentar ya. Genesis 14 ayat 13. 14-13. Oke. 14 ayat 13. 14 ayat 13. Oke. 7 8 9 12 13. 13 itu kan. Oke. Nah, itu paragomenos itu depannya. Yang atas itu. Paragomenos. Oke. Paragomenos. Being person. Oke. To Abram ya. Oke, ini dari LEX ya, dari Septuaginta. Ya. Coba Ada nggak kata Ibrani di situ? Ada nggak? Ebraiko ada nggak di situ? Ada nggak? Kagak ada di sini. Oke. Ya udah, cukup Iya, itu gampang bro. Karena bukan hanya ada 1 ayat, ada banyak ayat bro. Ada banyak ayat. Tenang. Loh, tenang. Ada banyak ayat bro. Ada banyak ayat. Saya sangat tenang. Gimana? Iya, silakan ditunjukkan yang Yunaninya, yang ada Ibraninya, silakan. Iya. Kalau Pak Herdi bisa dan punya, silakan. Ini Yunaninya. Oke. LXX kan? Oke, Anda kan mengacu kepada naskah tertua kan? Oke, saya punya Iya, lebih tua lagi. iya. Oke, Iya. saya punya lebih tua lagi. Boleh. Oke. Coba. Oke. Hanya kan berpacu kepada Kejadian 14, sedangkan penyebutan orang Ibrani kepada Abraham itu ada berapa ayat loh di dalam Kejadian. Tapi Anda hanya mentok di situ kawan, nanti nggak apa-apa. Oke, ini di dalam Vetus Latina, ya. Abram Hebrew. Vetus Latina itu tahun berapa? Iya. Berapa? Ini ini abad kedua sudah ada Vetus Latina. Nah, itu Pentateuch abad berapa?
Oke, Pentateuch itu sebelum Masehi, oke? Ya udah. Oke. Itu Ya, sebentar. Itu di kitab Musa Pentateuch bukan? Iya, saya paham. Ini naskah tertua juga loh. Jadi ada Fetus Latina, Abram itu orang Ibrani, oke? Ayat 13. Fetus Latina sama Septuaginta tuan mana, Herdi? Septuaginta. Nah, dalam Septuaginta Oke. ada nggak kata Ibrani? Oke, tapi Fetus Latina Jangan pakai ini, tapi, ada nggak? sebentar. Bukan. Ada nggak? Tapi Fetus Latina ini ambil dari apa? Dari apa? Dari naskah apa? Septuaginta. Karena sama-sama. Loh, di Septuagintanya nggak ada. Oh. Coba cek Oke. di Septuaginta ada kata Ibraninya nggak? Di mana? Di Septuaginta tadi ada kata Ebraiko ada nggak? Nggak ada kata Ibraninya. Tetapi itu ya kita kan mau buktikan Abraham itu orang Ibrani ya. Bukan hanya ada satu ayat, ada beberapa ayat kita Ya buktikan. udah saya cuma bawain ayat yang itu. Oh enggak, saya buktikan dulu Loh, dong dari tadi kamu kan bawa ayat yang itu. oh dari Saya cuma komentar Septuaginta. ayatnya yang kamu bawa. Oke sebentar, tenang. Tidak. Poin pertamanya tadi Ya. Pak Herdi buat premis bahwa Abram orang Hebrew. Orang Ibrani ya. Disangkal, Oke. iya orang Ibrani disangkal Ya. oleh Bang Juma. Data dari mana itu salah? Jadi Pak Herdi harus meluruskan nih. Iya, Gitu betul. poinnya. Nah, kan di dalam Septuaginta kan tidak disebut di kejadian itu. Nah, kita cari kejadian yang lain. Dipanggil ayat 13. Oke. Data nah ini di sini di kejadian 39 dipanggil sisi rumah katanya lihat mereka dibawanya kemari kepada orang Ibrani. Oke, bentar ya. Perkataan jugalah perempuan Potifar hamba orang Ibrani Potifar. Ya, kejadian 1 dicuri orang Ibrani bersama di sana seorang muda Ibrani dihidangkan Yusuf saudara raja Mesir memerintahkan kepada bidan menolong perempuan Ibrani. Apabila menolong perempuan, oke, sebentar ya, kepada Abraham ya, dinarasikan kepada Abraham. Kita buktikan dari kejadian ya. Musa, kalau Musa kan sudah pasti ya kan. Abraham dia kata Allah orang Ibrani telah mengizinkan. Oke, sebentar. Ini di keluar. Sebentar bro. Saya cari di kitab yang sana. Udahlah, saya mau sholat ini. Oi. Iya, silakan sholat dulu aja, Sholat aja dulu ha. Iya, udah Silakan lah, dilanjut. 14-13 nggak ada, udah jangan dipaksa, nggak ada kata Ibrani di sana. Septuaginta sama Mesora main cakar-cakara gitu. Kayaknya kalau bawa data dicek lagi, biasain belajar. Bang Zuma, aku izin ya. tidak harus dari Septuaginta aja. Kalau Pak Herdi punya data dari mana yang lebih tua lagi bahwa Abram Ibrani, silakan. Iya, dia bawa Fetus Latina masih di bawah Septuaginta kok. Tanya aja tadi itu anak itu masih ada tuh. Tanya aja. Tadi dia bawa apa Fetus Latina masih di bawahnya Septuaginta itu. Betul. Ya udah. Ya Bro Richard, thank you ya. Bro Incognito, Bos, thank you Bang Zuma. Yuk, selamat pamit ya beraktivitas. buat semuanya ya. Ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Oke. Muslim yang mau diskusi silakan naik. Mana orangnya? Sudah pergi? Sholat. Dia sholat ya. Ya. Kita buktikan dengan 2 Korintus 11 ayat 22. Nih. Kita buktikan dengan 2 Korintus 11 ayat 22. Assalamualaikum. Oh, semuanya udah pergi juga. Waalaikumsalam. Sholat Bang, pada sholat. Sholat, oke. Maghrib kan? أخي أنا بسوريا كورنثوس. وحاجة مساعدة هذا 2 Korintus 11 ayat 22. Oke. عندي أطفال. Oke. الله يبارك فيكم يا رب. Apa ini? الله يبارك فيكم يا رب. Oke, nah ini. حاجة هدايا Jadi وعندي أطفال. siapa ini? Sister Syria tolong di mute sister. Jadi Abraham itu orang Ibrani. Nih. Abraham orang Ibrani no. Abraham الله Ibrani. يبارك فيكم يا رب. Host turunkan dulu itu.
ya sayang ya, orangnya udah pergi ya. Iya, iya, nggak apa-apa Pak Erdi. Saksinya Sudah ya, banyak kok. sudah Jadi ya. ada yang tahu. Ya, Iya. Abraham itu orang Ibrani. Nih, Abraham itu orang Ibrani. Orang Ibrani, Hebrew. They are Hebrew. Arti bahasa Ya. Indonesianya? They are Orang Hebrew. Ibrani, orang Ibrani. Oh, Nah, orang Ibrani. Iya, iya. Indonesianya gini, Indonesianya sini, nih. Indonesianya. الله يبارك Dua فيكم عندي Korintus. شيء بيساعدني. Aduh, host, turunkan dulu lah. Host ini naikin nih orang sembarangan ini host. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Jadi Abraham adalah orang Ibrani. Iya. Orang Ibrani Oke. tertulis itu. Iya. Oke. Bukan tertulis saya orang Ibrani, abang. Itu istilah berarti ya, bang. Oh, sudah jelas, bro. Iya, kita tunggu aja mereka ya. Baca lagi baru mencoba.